Bentar ya. Iya, ya. Oke, saya ulangi tadi pelajaran kali ini, yaitu materi kali ini adalah Adwiyata dan Entrepreneurship. Kalau kalian penasaran, ini saya munculkan tentang Adwiyata dan Entrepreneurship. Itu Adwiyata adalah program lingkungan hidup, ya. Namanya lingkungan hidup itu seperti misalnya menanam pohon, menanam apapun yang berkaitan dengan penghijauan, itu Adwiyata. Ya, kalian bisa nanti kalau sudah benar-benar ke sini mengetahui bahwa tiga-tiga itu banyak menanam seperti pohon-pohon atau tanaman-tanaman yang nantinya digunakan untuk keseharian seperti sayur, ya. Ada sawi juga ada di sini. Sawi ada. Nanti kalian di sini juga dipelajari bagaimana cara menanam sawi yang baik, yang menghasilkan nanti bibit yang baik, dan hasilnya nanti bahkan anak-anak itu disuruh untuk belajar tentang entrepreneurship. Apa itu entrepreneurship? Kewirausahaan adalah proses penerapan inovasi dan kreativitas untuk menghasilkan peluang usaha. Ya. Kemudian tadi yang dari sawi yang anak-anak belajar untuk tanam itu, nanti ketika sudah menjadi tanaman yang bagus, sudah baik, sudah tumbuh, nanti selanjutnya adalah entrepreneurship-nya harus dimunculkan. Yaitu apa? Anak-anak kalau dulu programnya itu di depan sekolah itu biasanya ada orang banyak atau bahkan sampai di jalan raya sana. Nah, apa? Anak-anak itu suruh membuka lapak dan menjual hasil tanaman yang ditanam itu, seperti sawi, seperti apa? Pokoknya sayur-sayuran yang sangat bisa dijual dengan harga yang mahal lumayan. Karena memang hasilnya Adwiyata kalau di sekolah itu lebih baik daripada yang ditanam di sawah, seperti itu. Lanjut ya. Tujuan Adwiyata. Ini kalian masing-masing harus pegang pulpen dan buku tulis. Apapun yang saya terangkan, sedikit banyak kalian catat ya, apa itu Adwiyata, apa itu entrepreneurship. Nanti di ujung nanti saya kasih pertanyaan. Ya. Tujuan Adwiyata menciptakan kondisi baik bagi sekolah sebagai tempat pembelajaran yang menyadarkan warga sekolah turut bertanggung jawab dalam upaya penyelamatan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Bangunan kalau tidak ada pohonnya, kalau tidak ada tanamannya, pasti di sana sekitarnya tidak akan sehat lingkungannya. Baiknya ketika di sana ada pohon, ketika ada tanaman, pasti lingkungannya sehat juga. Itu bisa dijamin ya. Itu. Bayangkan ketika di kota itu sudah banyak pohon yang ditebang, sudah banyak tidak ada apalagi kalau ada hotel-hotel yang sudah dibangun, pasti kan panas, polusi menjadi-jadi. Nah, seperti itu. Lanjut. Prinsip partisipatif Adwiyata. Semua warga sekolah terlibat dalam keseluruhan proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dalam upaya penyelamatan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Semua ya, bahkan ada timnya, namanya tim Adwiyata. Nah, ada di sana ada murid yang terlibat. Murid ini bagian beli bibit, murid ini bagian
rutin menyiram, murid ini bagian menanam, misalnya seperti itu sudah diajarkan di sekolah ini, dan itu bagus karena nanti kedepannya sekolah ini nanti menjadi sekolah adiwiyata. Kita harus mendukung bersama. Kemudian kita lanjut program sekolah adiwiyata SMPN 33 Surabaya. Nah, ini SEKAM, sampah, energi, keanekaragaman hayati, air, makanan, dan minuman. Itu jelas. Itu saya terangkan. Kemudian Pokja, pelaksana program adiwiyata sekolah yang terdiri dari guru, pembimbing, dan siswa. Di sini ada juga kolam lele, juga ada juga namanya rumah jamur, juga ada. Yang tadi saya ceritakan tadi itu ada hidroponik, namanya adalah penanaman sawi tadi itu ya. Nah, ini kamu lihat ada greenhouse, kelihatan greenhouse-nya, kelihatan ya. Jadi di samping, bentar ya, di samping SEKAM dan Pokja ini adalah program-program antara kerjasama dari antara murid dan guru ya. Guru kemudian muridnya ada beberapa yang ditunjuk sebagai anggota Pokja dan anggota SEKAM. Tuh. Kemudian di sini juga ada pembuatan kompos, nah, pembuatan pupuk yang cair itu ada. Nah, kemudian lanjut, ada namanya program greenhouse. Nah ini juga baru di 33, adalah tempat untuk penyimpanan tanaman agar tidak rusak terkena panas, angin, dan hujan. Dalam greenhouse SMP 33 Surabaya terdapat berbagai macam tanaman, diantaranya anggrek, bidara, dan beberapa tanaman obat lain. Selain tempat penyimpanan, greenhouse juga digunakan sebagai tempat pembelajaran untuk siswa mengenal dan merawat tanaman. Itu sudah pasti. Nanti misalnya seorang guru ketika di kelas, oh sekarang anak-anak kelasnya ayo semua keluar menuju greenhouse, ditunjukkan. Di sini ada tanaman apa aja ya. Itu sudah pasti banyak yang dikunjungi di sekolah 33 ini. Jadi tidak perlu keluar. Di dalam sekolah juga sudah ada. Ya, seperti itu. Lanjut. Nah, ini namanya hutan mini sekolah. Kalian ke sini nanti tentunya banyak. Jadi sekolah ini itu letter O ya. Letter O. Semua itu jadi ada gerbang masuk, kemudian letter O itu sekolah ini dipenuhi dengan pohon-pohon. Ya. Tuh. Kemudian ini ada, kalau kalian lihat di YouTube-nya 33 itu kan di pengenalan sekolah itu pasti kamu lihat, oh di sini suasana 33 pasti banyak pohon beringin, ada banyak. Bahkan ada durian juga ditaruh ditanam di sini durian. Oh nanti bisa lihat. Lanjut. Nah, ini tadi yang saya jelaskan sawi tadi itu hidroponik programnya 33. Budidaya tanaman tanpa menggunakan media tanah sebagai solusi pelestarian tanaman hidroponik SMP 33 Surabaya membudidayakan berbagai macam tanaman diantaranya sawi, bayam, dan lain-lain. Hasil panen dari tanaman hidroponik tersebut dipasarkan ke masyarakat sekitar sekolah sehingga secara tidak langsung melatih para siswa untuk berwira usaha. Nanti kalian diajak keluar ke kampung, kemudian memasarkan apa yang ditanam di sini seperti tadi itu sawi dan bayam dan lain-lain, bisa juga ya. Tanpa media tanah pun bisa tumbuh. Seperti kalau kalian di SD dulu itu, zaman di SD itu kalian pernah nggak
belajar tentang menanam cambah. Pernah enggak? Yang pernah ngacung? Yang pernah tanam cambah di sekolah? Nah, ya. Pasti itu. Di SMP ini, ya. Sudah. Di SMP ini, kalian nanti diajarkan bagaimana caranya menanam tanaman tanpa media tanah. Karena itu ada air. Kamu kalau lihat di ini gambar ini, ada pipa-pipa ini, ya ada pipa-pipa ini mengalirkan air. Nah, nanti membuat hidup semacam airnya ini dialirkan oleh pompa yang seperti di akuarium itu. Jadi tidak berhenti-berhenti. Kita lanjut ya. Pengolahan sampah. Nah, ini ada pengolahan sampah. Ada namanya bank sampah, pemilahan sampah basah dan kering. Jadi di sini namanya tong sampah itu ada 3. 1, ada tulisannya tong sampah kering. Tulisannya sampah basah. Ada tulisannya sampah yang organik. Itu ada. Itu kalau buang sampah jangan sembarangan kalau ke sini. Harus sesuai labelnya. Misalnya kamu buang sampah plastik itu di yang tidak terurai, ada tulisannya. Sampah yang tidak mulai terurai itu buang sana. Ya. Seperti itu. Kita lanjut. Nah, semua hasil dari pengolahan sampah bisa dimanfaatkan untuk berbagai macam penggunaan, misalnya penjualan sampah cair, penjualan sampah kertas dan plastik, dan pupuk kompos untuk tanaman. Bahkan dulu itu pernah ada penampilan ditampilkan di panggung itu karyanya dari pengolahan sampah. Kertas bekas itu diolah di sini. Nah, itu ya. Kita lanjut. Ini ada fotonya kepala sekolah yang lama ya, yang sudah meninggal. Namanya Pak Widodo. Lanjut. Toga. Tanaman obat keluarga. Nah, banyak di sini. Tanaman toga dimanfaatkan sebagai obat herbal atau tradisional. Berbagai macam tanaman toga yang dibudidayakan di 3 yaitu ada serai, temulawak, pandan wangi, lidah buaya, lengkuas, kunyit, dan lain sebagainya yang tentu saja memiliki keunggulan yang berbeda juga. Selain untuk konsumsi sendiri, toga juga bisa dipasarkan ke masyarakat sekitar. Bedanya kalau toga ini tidak dihidroponikan. Kalau tadi hidroponik itu tanaman yang sawah tadi. Kalau toga ya ditanam di tanah. Ada tamannya di sini. Di 3 itu ada taman 1, 2, 3. 3 taman di sekolah ini ya. Kalian nanti bisa survei di sini ya. Jadi, entah itu kapan, semoga pandemi ini cepat berlalu ya. Kalian bisa yang penasaran langsung ke sini ya. Lanjut. Sagu sapot. Apa itu? Satu guru satu pot. Selain para siswa, Bapak Ibu guru juga ikut melestarikan tanaman dengan merawat satu pot untuk satu guru. Tanaman pun bermacam-macam. Kegiatan ini bertujuan untuk memberi contoh kepada siswa untuk selalu melestarikan lingkungan. Nah, ini ya. Ini adalah beberapa program dari 3. Bahkan sampai guru itu satu guru satu pot. Untuk apa? Untuk supaya anak-anak itu terpacu motivasinya untuk sama-sama menghijaukan sekolahan. Bahkan di kelas itu juga ada tanaman ya, biar penghijauan itu tetap terjadi. Lanjut. Tanaman organik. Nah, kalian bisa lihat itu tanaman ditempel-tempel di sini. Ada garden. Dan itu taman ya. Sebagian tanaman di SNN 3 adalah tanaman organik,
Jadi pupuk dan nutrisi yang didapat tanaman didapat dari bahan alami. Selain sehat, tanaman organik juga aman dikonsumsi, yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi daripada tanaman yang menggunakan pestisida. Kalian tentunya tahu kan pestisida itu apa? Ya. Kalau bedanya di sawah, sekarang itu sudah menggunakan hampir 90% itu pakai pestisida. Ya. Kalau nggak pakai pestisida itu diserang hama. Nah, kalau diserang hama akan mati semua. Nah, kalau di sini tidak ada pestisida, diajarkan dengan pupuk yang organik. Pupuk itu entah dari buah yang dibusukkan, itu nanti bisa jadi pupuk. Itulah nanti program yang kalian laksanakan di sini. Lanjut, ada markisa. Markisa itu tempatnya di depan kantor, ya. Di ruangnya di samping parkiran mobil. Itu bahkan sampai panen di sini itu. Panen dan dibuat jus. Ya, dan bisa nanti merasakan. Lanjut. Biopori. Nah, kamu kalau lihat gambar ini namanya, ini namanya biopori, nah ya. Biopori itu adalah dibuat vertikal ke bawah yang kemudian diisi dengan dedaunan kering atau sisa tanaman yang lain. Biopori berfungsi sebagai resapan air, sampah tanaman, dan resapan air bercampur menjadi humus, kemudian bisa digunakan untuk pupuk. Biopori hasilnya bisa dijual ke masyarakat sekitar atau digunakan sendiri. Nah, ini kalau ini di paving ini ada lubang, kemudian dikasih pipa, dan kemudian ada lubang-lubangnya kecil-kecil. Kemudian ketika di sana itu terisi dengan daun, terisi dengan tanah, itu kalau sudah lama jadilah humus, bisa dijual. Nah, itu nanti dipelajari di sini. Lanjut, kolam lele. Nah, kalian kalau di rumahnya ada yang melihara kolam lele apa enggak? Ada enggak? Enggak, Pak. Karena kalian hidup di Surabaya ya, lahan kan sedikit, tidak ada lahan untuk kolam lele. Di sini disiapkan lahannya. Kalian nanti belajar ngasih makan, bahkan belajar manen lele. Khawatir. Budaya ini berlangsung kurang lebih 3 bulan untuk kemudian dipanen untuk konsumsi dan dijual ke masyarakat. Nanti juga ada 1 hari makan lele bersama. Nah, itu juga pernah itu diadakan. Ya, asik ya nanti ya. Satu sekolahan makan lele semua. Itu. Lanjut. Sangkar burung. Ada banyak. Ini ada sangkar burung di 33. Isinya banyak. Ada yang burung labet, ada yang burung perkutut, banyak ya. Nanti kalian bisa survei ke sini ketika pandemi sudah ada ya. Kemudian lanjut, ada kriya. Kriya itu apa? Kerajinan. Ya. Ini bahan yang didaur ulang dari alam sekitar. Seperti yang tadi saya terangkan, dulu ada yang ditampilkan itu pakai seragam atau rompi yang dibuat dari bahan-bahan yang sampah yang tidak terpakai. Daur ulang. Ya, namanya daur ulang. Lanjut, pokja yang tadi itu saya terangkan. Nah, ini ya. Tugas individu ada juga. Ya, setiap siswa mengirim 1 foto kegiatan pelestarian alam dari rumah dengan memilih salah satu beberapa kegiatan berikut. Nah, ini ya. Nanti kalian kirim 1 foto untuk 1 siswa ke wali gugus. Ya.
Satu foto untuk satu siswa. Fotonya bagaimana? Foto satu, merawat tanaman, ya. Nilai kamu ini dari 4 ini. Merawat tanaman, menyiram tanaman, menanam tanaman, atau merawat hewan. Ya, tuh. Nanti bisa dikoordinir sama wali gugus. Saya lanjut. Ingat, satu pohon mampu menghasilkan 1,2 kilo oksigen setiap hari. Sementara setiap orang perlu 0, kilogram oksigen setiap hari. Jadi satu pohon dapat menunjang 2 orang manusia. Itu ya pentingnya menanam pohon. Kalau tidak ada pohon, manusia akan bisa-bisa tidak lingkungannya tidak sehat. Nah, lestarikan terus alammu. Nah, demikian yang saya sampaikan. Untuk selanjutnya, kalau ada pertanyaan, saya buka maksimal 3 pertanyaan. Yang bertanya langsung angkat tangan. Pak mau tanya, di 3-3 itu lelenya besar-besar apa enggak? Terserah ya, tanya apapun. Yang mau tanya angkat tangan dulu dan dibuka di unmute ya. Ada yang tanya? Saya Pak, Noval Andika Putra. Oh ya, Noval dari SD apa Noval? Kalau nggak punya tanaman bagaimana Pak? Iya, ditutup dulu suaranya. Nah, Pak, kalau tidak punya tanaman bagaimana? Diusahakan punya, karena nanti itu programnya jelas adiwiyata. Nanti setiap siswa nanti bahkan nanti itu disiapkan bibitnya, jangan khawatir. Di sini tuh ada bibitnya. Oh, kalian bisa beli sendiri. Ya, nanti ada potnya juga. Yang lain, ada yang tanya? Noval ini pinter, Noval ini. Yang lain? Itu Haidar Alif pakai seragam tapi kok pakai kolor itu gimana tuh? Ayo yang bagus seragamnya. Harus lengkap. Sudah tinggal 5 menit loh ini. Kalau nggak ada pertanyaan saya akhiri. Sudah tidak ada? Dibuka suaranya kalau ada pertanyaan. Oke, kalau sudah tidak ada, saya akhiri pertemuan kali ini. Kurang lebihnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.